Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim ya, kita masih bisa berkumpul di media daring ini ya, dalam kondisi sehat, tanpa kurang suatu apapun, dan semoga pandemi ini bisa segera berlalu ya, sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan Ibu sangat memahami teman-teman, kondisi teman-teman yang mengharuskan kuliahnya secara daring ya, praktik pun juga nanti akan sangat dibatasi ya, SOP-nya, prokesnya ya, tapi semoga itu tidak menjadi kendala bagi kita semua, termasuk teman-teman sekarang yang saat ini sedang menempuh pendidikan Diploma 3 Kebidanan ya. Oke, yang bagian pertama ini adalah kaitannya dengan pemeriksaan dan asuhan pada bayi usia 2-6 hari ya. Maaf, bagian kedua ya. Kemarin kita sudah Ibu sudah menyampaikan terkait topik konsep tumbuh kembang ya, dan dilanjutkan bergantian dengan Bu Arum ya dengan topik beliau. Dan Ibu rasa topiknya juga saling berkaitan ya, asuhan pada bayi, neonatus bayi dan balita dan anak prasekolah ya. Ya, karena selain asuhan kepada ibunya ya, pada bayi neo sampai prasekolah ini juga masuk dalam kompetensi kita sebagai seorang bidan ya, terutama bidan D3 ya, dengan kompetensi sebagai pelaksana ya, pelaksana asuhan, salah satunya ini asuhan neonatus bayi, balita dan anak prasekolah. Dan pada kesempatan hari ini kita akan diskusi ya. Ibu ingin mencoba sharing terkait topik pemeriksaan sekaligus asuhan pada bayi usia 2-6 hari. Oke, kita ke slide berikutnya ya, berkaitan dengan pengkajian data ya. Sama konsepnya, prinsipnya ya, setiap asuhan kebidanan, asuhan apapun itu ya, pada yang kita berikan kepada klien kita selalu mulai dari pengkajian data ya, baik itu data S maupun data O ya, terutama data fokus yang berkaitan dengan kondisi klien tersebut ya, sehingga ketika kita bisa mengkaji data SO tersebut dengan baik dan benar ya, dan mungkin ditambahi dengan pengkajian pemeriksaan data penunjang ya, maka nanti diharapkan akan bisa ditegakkan diagnosa ya, asesmen yang sesuai, yang mewakili kondisi dari pasien itu sebenarnya, sehingga memang sangat penting kita dalam membuat pengkajian itu yang teliti ya, cermat ya, serta yang jelas sesuai dengan kompetensi kita. Jadi ketika nanti di dalam pengkajian data, entah SO ataupun pemeriksaan penunjangnya menunjukkan tanda-tanda abnormal ya, tanda-tanda yang menyimpang atau tidak fisiologis ya, kita disarankan bahkan diharuskan untuk melakukan pertama bisa kolaborasi ya, bisa dengan tenaga kesehatan lain ya, bisa dengan minimal kalau askep bayi balita yaitu dengan SPA ya, spesialis anak, atau bisa juga dengan ahli nutrisi, bisa juga kalau memang masalahnya kaitannya dengan pertumbuhannya ya, dan masih banyak lagi. Kalau tidak memungkinkan untuk kolaborasi ya kita merujuk ya, jadi kita diharuskan untuk bisa melakukan rujukan yang baik dan benar, dan itu nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya, sepertinya dengan Bu Arum ya, untuk sistem rujukannya. Nah, untuk pengajian data ini ya, terutama kalau bayi, anak prasekolah itu kan kita lebih ke pemeriksaan fisik ya, atau pengkajian data O ya, karena di data S ya kita sangat terbatas ya.
Tapi kita tidak menutup kemungkinan bisa tetap mendapatkan data S itu minimal ya. Kalau pada bayi balita ya, balita sudah bisa diajak komunikasi ya, tapi kalau pada bayi ya terutama 2-6 hari ini kita bisa dapat memperoleh informasi itu bisa dari orang tuanya ya, ibunya, ayahnya, keluarganya ya, atau dari nakes yang lain bisa saja ya. Itu. Ya misalnya kita kerja shift-shiftan ya, kerja shift-shiftan tadi yang nolong persalinan bidan A ya, bukan kita ya. Nanti pada saat operan kan ada komunikasi ya antar nakes ya, data S apa saja yang diperoleh oleh bidan sebelumnya yang nolong persalinan itu bisa ya, atau dari ibunya langsung ya juga bisa ya, macam-macam ya. Nah ini lebih ke arah ke data O terutama ya ini ya, terkait dengan tujuan dari pemeriksaan fisik ya. Utamanya ya tadi ya, di samping data S ya, dari data O kita bisa menentukan status kesehatan si anak tersebut ya. Status kesehatannya itu baik atau enggak. Artinya meskipun kondisi bayi itu normal ya, tetap dia membutuhkan asuhan kebidanan. Ya, meskipun persalinannya normal, bayinya sehat normal, tadi kemarin lahir spontan, nggak ada komplikasi, langsung nangis ya, apgarnya bagus dan semuanya bagus normal prinsipnya ya, tetap dia membutuhkan asuhan kebidanan yang rutin dari kita selaku bidan ya. Jadi itu kemudian untuk mengidentifikasi masalah. Untuk mengidentifikasi masalah ya, dengan melakukan pengkajian data ya, kita akan tahu ya kira-kira bayi ini menunjukkan ada masalah enggak. Bisa saja pada saat dia lahir semuanya normal, persalinannya normal, spontan, lancar, tidak ada komplikasi, bayi lahir bagus semuanya, tapi ke arah sininya kok menunjukkan ada tanda-tanda masalah ya. Biasanya yang sering dialami ya, sering muncul itu adalah bayinya kesininya kok anget badannya ya, hari pertama atau hari kedua ya badannya kok pemeriksaan fisik pemeriksaan temnya ya suhunya tinggi gitu ya, agak anget gitu ya. Nah, itu kita perlu kita identifikasi ada penyebabnya apa masalah ini. Harusnya kan suhu normal ya tetap ya sampai 37,5 ya. Gitu kan? Itu. Tapi kok ini lebih ya. Nah, kita perlu cari tahu. Oh, ternyata setelah dikaji dari anamnesa ibunya misalnya ya. Oh, ASINya belum keluar. Ya kan? Atau bayinya masih kesulitan caranya menyusu. Ya, karena kan sama-sama belajar, bayi baru beradaptasi gimana caranya menyusu ya, menghisap ya. Meskipun secara alamiah ya, bayi itu dibekali sama Tuhan itu refleks primitif ya, refleks bawaan ya, yang tanpa diajarkan pun dia akan bisa ya. Itu salah satunya adalah refleks routing dan refleks hatching ya, nanti yang sucking ya, yang nanti kita bahas di bawah ya. Jadi bayi itu secara alamiah dia dibekali refleks untuk bisa mencari puting sekaligus nanti ketika udah ketemu dia akan mengecap, akan menghisap ya, akan menyusu kepada ibunya seperti itu. Nah, ternyata tidak semua bayi itu bisa langsung pinter ya, atau memang tadi kendalanya ternyata ASINya atau kolostrumnya belum keluar ya, atau kalaupun keluar baru sedikit ya, sangat sedikit. Dan itu sering sekali nanti teman-teman di lahan ya ketika praktek akan sering menemui kasus seperti itu ya, itu sering muncul ya. Dan sebenarnya itu masih fisiologi ya, kitanya aja pinter-pinternya mengedukasi, mensupport, memotivasi si ibu supaya jangan minder, jangan keburu menyerah ya. Hari pertama wajar, kolostrum belum keluar ya, ataupun kalau keluar baru sedikit itu wajar, sangat wajar. Dan secara fisiologis kita tahu bayi baru lahir itu volume lambungnya masih sangat kecil ya, hanya sekitar sebesar biji kacang ya. Nah, jadi sangat kecil
Jadi kita percaya deh sama ciptaan Tuhan bahwa semuanya itu sudah didesain sedemikian rupa, disesuaikan dengan kebutuhan si ibu maupun si bayinya. Ya, jadi kolostrum atau ASI yang keluar itu memang hari-hari pertama itu masih sangat sedikit. Ya, dan jangan khawatir bayi akan kekurangan nutrisi, itu nggak perlu khawatir. Terus buru-buru dikasih susu formula ya. Nah, ketika kita bidannya nggak menyadari konsep itu, ya, tidak sadar konsep tersebut, otomatis ya yang kita sampaikan itu akan mempengaruhi, memberikan afirmasi kepada si pasien untuk ya sudahlah dikasih susu formula sajalah, ya nanti juga biar bayinya nggak rewel, nggak apa-apa gitu ya. Jadi jangan buru-buru seperti itu ya. Anda tetap afirmasi, ajarkan. Justru yang Anda lakukan adalah edukasi ya tentang kolostrum, proses menyusui, transisinya seperti apa. Iya, kemudian ajari saja teknik menyusui yang baik dan benar. Justru itu yang harus kita lakukan ya teman-teman ya. Jadi ternyata riset menunjukkan keberhasilan ASI eksklusif itu dimulai sejak awal ya. Awal-awal proses melakukan laktasi ya, termasuk IMD itu ternyata mempengaruhi keberhasilannya nanti kalau 6 bulan ke atas, bahkan sampai 2 tahun ke depan ya. Itu ya, riset seperti itu ya. Karena biasanya kalau sudah kenal sufor ya, pasti nanti mindsetnya akan berbeda. Ya, proses laktasinya akan, frekuensinya, durasinya akan berubah, sehingga lama-lama menurunkan volume ASINya dan nanti bayi lebih ke susu formula karena kita ketahui bahwa menggunakan DOT itu lebih mudah ya, lebih gampang daripada menyusu secara langsung. Ya, itu pentingnya identifikasi masalah contohnya dalam hal laktasi tadi ya. Itu jadi dengan pengajian data SO akan salah satunya bisa diketahui ada masalah pada si bayi itu secara dini ya. Kemudian karena ketahuan ada masalah ya akan menentukan rencana tindakan yang selanjutnya. Mau ngapain, harus diapakan. Kalau kasusnya tadi ya ASINya belum keluar ya, kolostrumnya belum keluar, berarti yang Anda edukasikan pertama adalah tetap disusukan ya, karena secara fisiologi ya, kembali lagi ciptaan Tuhan tadi, dengan sering disusukan ya, makanya IMD itu memang sangat penting ya. Dengan sedini mungkin disusukan, diperkenalkan ke bayi, kemudian sering dilakukan ya menyusui, maka akan menstimulasi pengeluaran hormon prolaktin dan oksitosin ya. Ya, kemarin mungkin sudah pernah dengar ya, dengan refleks hisap ya menyusu si bayi itu akan memicu pengeluaran hormon prolaktin yang mana fungsinya adalah memproduksi ASI. Ya. Nah, ASI yang sudah diproduksi ini akan bisa keluar ketika ada hormon oksitosin. Ya, jadi mereka bekerja secara sinergi, memproduksi dan mengeluarkan, memancarkan ya. Tuh, ya. Jadi ternyata dengan menyusui, perasaan nyaman, tenang pada ibu, bahagia. Makanya kehamilan diinginkan itu sangat berpengaruh pada kualitas proses menyusui nanti ya. Dukungan dari suami, keluarga, ya kan? Itu akan secara psikis akan membantu kelancaran proses menyusui juga. Ya, rencana tindakannya pertama itu ya tetap disusukan, edukasi, kalian motivasi dan sebagainya itu. Ya, jadi alihkan yang buru-buru memberikan susu formula. Kecuali memang ada kendala-kendala tertentu ya. Ini dalam hal ini yang Ibu sampaikan adalah semuanya fisiologi, ibunya sehat, bayinya sehat, memungkinkan untuk disusui. Ya. Kemudian rencana tindakannya. Jadi rencana tindakan ini disesuaikan dengan masalahnya apa. Ya, ketika ASINya, kolostrumnya cukup, kalau nggak ada masalah lain, misalnya ada kondisi infeksi, pasti suhu bayinya nggak akan hangat, nggak akan hipertermi. Ya, karena biasanya bayi itu hipertermi itu pertama tadi karena kekurangan cairan ya, ASINya belum lancar. Kedua, tempatnya terlalu panas ya, misalnya di inkubator atau mungkin Jogja, mungkin akhir-akhir ini kondisinya agak dingin ya, tapi kadang-kadang kan panas banget. Itu ternyata mempengaruhi suhu badan bayi. Atau penggunaan
pakaian atau selimut didobel bedong dan sebagainya. Nah, itu ternyata juga memicu peningkatan suhu badan bayi yang malah jadi hipertermi ya. Jadi memang perlu diperhatikan ya. Tidak boleh hipo maupun hipertermi. Ya, karena bayi itu sedang proses adaptasi, dia sangat sensitif ya. Fisiologi tubuhnya itu akan sangat peka terhadap perubahan suhu. Ya, oleh karena itu kenapa kok teman-teman ketika nolong persalinan itu bayi lahir langsung tindakan pertama apa? Pastikan bayinya nangis kuat ya, setelah semuanya normal, nangisnya bagus ya, tidak ada tanda-tanda asfiksi, kita langsung mengeringkan kan di atas handuk, ya kan? Kalian kan pasang handuk di atas perut ibu double 2 kan? Yang pertama untuk mengeringkan, yang kedua untuk menyelimuti ya. Nah itu karena dengan mungkin kemarin pas dokter Melna sudah masuk ya proses adaptasi fisiologi ya, salah satu yang menyebabkan bayi hipotermi adalah karena air ketuban yang tidak dikeringkan ya di permukaan tubuh si bayi ya. Silakan dikeringkan kecuali telapak tangan dan telapak kaki ya. Ternyata secara fisiologi dia juga akan membantu refleks primitif bayi tadi ya untuk bisa segera menyusu, mencari payudara ibunya ya. Kemudian setelah menentukan rencana tindakan, nah ini kalau misalnya kondisinya urgent ya, kita harus bisa menentukan tindakan segera yang harus dilakukan ya, karena dengan pengkajian data ya kita akan ketahuan ada masalah apa, kemudian ada rencana tindakan apa, dan yang paling utama jika memerlukan tindakan segera harus bisa segera kita melaksanakan ya. Jadi tidak telat ya. Contohnya pada kasus misalnya bayinya asfiksi ya, bayinya nggak langsung nangis ya, kita lakukan haikal ya. Haikal hasil evaluasinya ternyata bayinya belum ada perubahan, apgarnya masih jelek ya, nafasnya masih jelek ya, denyut jantungnya masih jelek ya. Tuh ya. Itu maka kita harus melakukan tindakan segera apa, misalnya VTP misalnya seperti itu ya. Kemudian tujuan lainnya adalah untuk menentukan DO dari riwayat kesehatan klien ya. DO data objektif ya dari riwayat kesehatan klien ya. Jadi sebelumnya kan kita punya data lainnya ya, riwayat kehamilannya ya, kehamilan si ibu, riwayat persalinan ya. Di situ kan ada banyak riwayat-riwayat kesehatan si klien, entah ibu atau bayinya. Misalnya ibunya ada riwayat misalnya hamil dengan hipertensi atau dengan masalah metabolisme lain, misalnya diabetes, itu sedikit banyak akan mempengaruhi kualitas atau prognosis dari si bayi itu ya. Ibunya misalnya dengan DM tadi ya, biasanya nanti kita harus hati-hati jangan sampai bayinya setelah lahir ya nanti gula darahnya akan mengalami hipoglikemi seperti itu. Jadi risikonya itu bisa berlanjut ketika riwayat kehamilannya yang lalu seperti apa, persalinan yang lalu seperti apa, atau misalnya waktu persalinan ada tindakan ya, ada tindakan misalnya di vakum misalnya ya. Nah itu juga bisa saja mempengaruhi riwayat kesehatan si klien atau si bayi itu nanti ke depannya. Ya, lanjutan dari pemeriksaan fisik ya, kita ada beberapa prinsip ya sebelum melakukan pemeriksaan fisik. Yang pertama jelas ya, kita harus selalu menyertakan informed choice yang diikuti dengan informed consent. Asuhan apapun ya, baik itu fisiologi maupun non-fisiologi ya. Jadi dengan informed choice ya, pasien itu dikasih tahu dulu, dikasih pengertian apa sih yang mau kita lakukan ya, tujuannya apa, manfaatnya apa. Ya risikonya apa, ya kan, hasilnya seperti apa, evaluasinya seperti apa, itu semua kita kasih tahu ya. Karena dengan melakukan informed choice yang baik ya, yang benar, yang jelas kepada klien ya, pastikan klien ataupun keluarga itu paham dengan apa yang kita sampaikan
ya. Maka dari itu penting di sini kemampuan teman-teman untuk menyampaikan dengan bahasa orang awam ya, komunikasinya itu yang sederhana ya. Karena bisa kecuali kalau pasien Anda adalah orang tenaga kesehatan yang tahu tentang istilah-istilah medis ya. Nah, dengan informed choice yang baik, selanjutnya diikuti dengan informed consent ya. Klien harus menandatangani ya, menyetujui apa terkait dengan tindakan apa yang akan kita lakukan ya. Jadi untuk kedepannya ini sangat penting buat kita terutama ya, selaku tenaga kesehatan, apa yang kita lakukan semua sudah mendapat persetujuan dari klien maupun keluarganya ya. Sehingga dari segi aspek legalnya ya, apa yang kita lakukan pertama sudah sesuai kompetensi kita, kedua mendapatkan informed consent ya, jadi secara legalitas kita aman ya. Tuh. Kemudian prinsip lainnya adalah harus memperhatikan pencegahan infeksi ya, karena seperti yang kita ketahui masa transisi pada bayi yang tadinya ada di dalam kandungan ibu yang penuh dengan perlindungan, proteksinya itu sangat tinggi ya, bahkan virus pun ya susah menembus lapisan barrier dari perlindungan barrier dari plasenta ya. Selain plasenta juga ada selaput ketuban ya kan. Terus di situ ada serviks dan sebagainya yang prinsipnya adalah fungsinya adalah fungsi lainnya adalah untuk melindungi si janin itu dari infeksi ya, entah dari bakteri, virus dan sebagainya. Nah, dia lahir ke dunia ya yang sudah tidak ada lagi perlindungan itu. Ya, jadi risiko terjadinya infeksi pada bayi lahir itu cukup tinggi ketika kita tidak memperhatikan prinsip pencegahan infeksi. Minimal yang kita lakukan adalah apa? Tempat yang kita gunakan harus bersih lah, ya, tidak harus steril, ya. Misalnya meja pemeriksaan kan kalau di ruang bersalin itu kan ada meja khusus pemeriksaan bayinya, ya kan? Nah, itu minimal di situ harus bersih. Ya, dan kalau sekarang itu kan biasanya ruang VK ya, ruang bersalin itu selalu kita UV ya. Ya, selain di klorin ya, dipel dengan larutan klorin juga bisa di UV ya. Harapannya ya bakteri virus yang ada di ruangan itu akan mati ya. Ya, itu salah satu usaha kita. Terus kita pakai apa? Pakai sarung tangan. Sebelumnya cuci tangan pakai sabun ya kan? Pakai sarung tangan boleh bersih, boleh steril lebih bagus lagi, ya kan? Kita menggunakan masker ya. Kalau sekarang kan jelas masa pandemi ini kita harus nolong persalinan itu harus menggunakan pakaian khusus ya. Sehingga untuk melindungi ibu, bayi sekaligus kita sebagai nakes. Itu ya. Risiko infeksinya cukup tinggi. Selain itu juga secara alamiah juga tadi dengan IMD ya, dengan IMD maka bayi akan sedini mungkin memperoleh kolostrum tadi ya, dimana kolostrum seperti yang kita ketahui sangat kaya dengan antibodi ya, dan manfaatnya tidak hanya saat itu, bahkan bisa sampai kehidupan di bulan-bulan ke depan, bahkan sampai 2 tahun ke depan ya efeknya. Biasanya bayi yang mendapatkan cukup kolostrum biasanya lebih jarang sakit ya, sakit karena infeksi ya. Kemudian prinsip lainnya adalah pencahayaannya baik ya. Di sini tujuannya pertama adalah supaya kelihatan ya kan, jangan remang-remang ya. Misalnya nolong persalinan pencahayaannya kurang ya. Saya pernah, tapi itu dulu sekali ya, ada kesalahan bidan tuh, mungkin bidannya capek, ngantuk atau apa, atau pencahayaannya kurang bagus ya, nolong tali pusat salah motong tali pusat, salah motong penisnya si bayi ya, ngeri kan ya. Nah itu, terus selain itu, supaya kelihatan dengan jelas juga supaya terjaga kehangatan ya. Kalau di dekat lampu itu kan kalau di dekat lampu itu kan lebih hangat ya, lebih panas ya. Makanya inkubator itu
bisa di samping-sampingnya itu dikasih lampu ya supaya hangat tuh. Kemudian pemeriksaannya sistematis dan menyeluruh ya. Artinya di sini kalian memeriksanya itu yang praktis, efisien, efektif ya supaya lebih praktis sekaligus ya inspeksi, ya palpasi, ya auskultasi misalnya ya gitu ya. Jadi dan diawali dari biasanya head to toe, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi nggak habis meriksa kepala ngelihat perut, habis perut lihat ekstremitas bawah, habis itu balik lagi ke atas ke muka, kan nggak sistematis ya. Jadi harus menyeluruh. Kalau kepala yang dilihat secara menyeluruh ya, dicek semuanya ya, dari ukuran kepalanya, dari warna kulitnya, dari matanya, hidungnya, telinganya dan sebagainya secara simultan ya. Itu makanya biasanya kan pemeriksaan fisik secara head to toe itu kan agak lama, sehingga pastikan tempatnya itu anget ya, nanti biar bayinya nggak hipotermi hanya gara-gara bidannya meriksanya terlalu lama, tidak memperhatikan prinsip kehangatannya tadi. Pasiennya hipotermik ya gara-gara bidannya malahan ya. Tuh. Kemudian prinsipnya ya pastikan alat dan bahannya itu lengkap ya, diletakkan di tempat yang ergonomis. Ya ergonomis kalau kita nggak kidal berarti di sebelah kanan kita ya, yang mudah terjangkau ya. Itu ya, alat dan bahan paling simpel ya, paling kalau untuk pemeriksaan vital sign ya, yang kita perlukan adalah stetoskop ya kan. Terus pemeriksaan lainnya dengan ya, termometer ya. Kemudian pemeriksaan antropometri pakai metlin ya kan, pakai itu ya, yang untuk panjang badan itu ya, yang dari kayu, meteran kayu itu ya. Nggak banyak sih ya alat dan bahan yang kita lakukan. Misalnya pakai kasa atau pakai kapas untuk membersihkan sekret ya, handscoon, sarung tangan tadi ya standar lah, nggak banyak alatnya dan sederhana. Ya, kemudian adalah prosedur pemeriksaan ya, tahapannya ya. Oke ya, pada saat pengkajian ya, ini untuk kita agak flashback ya. Jadi segera setelah lahir ya, itu yang selalu kita tanyakan adalah bayinya itu nangis kuat atau enggak ya. Karena secara refleks tanda yang menunjukkan bayinya itu bernafas dengan baik, nggak ada kesulitan, dia akan menangis kuat. Ya itu sudah refleks ya. Yang ditunjukkan dengan dia bisa menangis dengan kuat ya. Kalau orang Jawa mungkin ada yang menyampaikan ya, karena dia mau menghadapi sulitnya hidup di dunia, kehidupan dunia, dia menangis ya. Kalau orang Jawa itu ya, padahal sebenarnya itu untuk mengkaji bahwa ternyata bayinya itu bisa bernafas dengan baik ya, ditunjukkan dengan dia menangis kuat ya. Ketika dia menangis kuat, biasanya oksigenasinya bagus, akan ditunjukkan kulitnya itu warnanya kemerahan ya. Tuh. Jadi kalau bayinya nangis, kulitnya merah itu bagus ya, kalian seneng ya. Tapi kalau bayinya nangisnya lemah, merintih, atau bahkan nggak nangis, diem aja, nah itu kalian harus was-was itu ya. Ya, apalagi ditambahin dengan kulitnya kok makin lama makin pucet, bahkan sampai biru ya, di ekstremitas itu kebiruan. Nah itu asfiksi berat itu. Nah biasanya kalau bayinya nggak nangis, gerakannya juga lemah ya. Jadi ketika ketemu bayi lahir nangis kuat, geraknya aktif ya, kulitnya merah, kalian bersyukur ya, gitu ya. Dan ini harus hati-hati kan, licin ya, dia ada air ketuban, ada lendir-lendir, ada campur darah. Kalian pakai sarung tangan ya, basah, licin ya. Hati-hati, bayinya gerakannya aktif, apalagi bayinya gendut ya. Kalau kalian megangnya, fiksasinya nggak mantep ya, bisa saja jatuh. Makanya pada saat nolong persalinan itu kan, waktu sanggah susur ya, itu kan sudah belajar asuh persalinan ya, itu kan ini ya, kalian kan megang tangan, megang bagian pundak, leher ya,
sama bagian badan bagian atas, terus tangan kiri memfiksasi kedua kaki kan. Nah itu ada tujuannya ya, biar bayinya nggak lepas dari tangan kita ya, karena kalau lepas jatuh lah itu sangat sangat berbahaya kan. Tuh ya, ini flashback ya ketika bayi lahir. Riwayatnya kan bisa dilihat di rekam medis atau bisa ditanyakan tadi di bidan yang nolong persalinan ya kan, bayinya bagus nggak, langsung nangis nggak gitu ya. Dan bahkan ini kalau di flashback lebih belakang lagi bisa kita cek nanti prognosisnya bagus atau enggak ya. Yang pertama dari umur kehamilannya ya kan, kalau bayi aterm dengan preterm pasti akan beda ya, kemampuan survive-nya, kualitasnya akan berbeda ya. Jadi kalau aterm ya seenggaknya aman ya, lebih aman ya kan. Terus pada saat ketubannya pecah ya, hati-hati ya. Kalau ketubannya pecah, kalau ketubannya jernih ya, bersih, itu kalian juga seenggaknya lebih aman lagi, udah aterem, ketuban pecah, jernih ya, itu lebih aman lagi lah. Bayinya lahir langsung nangis, nah itu aman ya. Tapi ketika sudah dia prematur ya, kemudian waktu ketuban pecah keruh atau bahkan campur mekonium, nah itu kalian harus was-was ya. Kemungkinan nanti lahir itu dia resusitasi itu lebih tinggi ya itu. Jadi penapisannya itu bisa dimulai sejak awal ya. Kemudian dari segi pemeriksaan umum ya, kita selalu periksa tanda vital dulu. Ya, tanda vital ini sangat penting. Kalau pada bayi balita itu, bayi 26 hari itu yang bisa kita cek adalah apa? Nafasnya ya, frekuensi nafas, respirasinya, terus nadinya, sama apa? Suhu badannya ya. Kalau kita orang dewasa ditambah dengan tekanan darah ya. Kalau pada bayi ya 3 itu ya belum bisa ditensi ya tuh. Kemudian kalau dari segi antropometri ya ini juga menunjukkan, mewakili, menginterpretasikan bayi itu sehat atau enggak ya, karena biasanya normalnya bayi itu akan lahir dengan antropometri sekitar ini ya, LK itu lingkar kepala ya. Nanti di lab akan kita pelajari sama-sama seperti apa cara meriksanya ya. Ya ini sekilas saja ya, kisarannya segitu, LK segitu ya, lingkar dada segitu 34 sampai 36, PP panjang badan 45 sampai 53, ada yang batasannya 48 ya tuh. Tapi rata-rata bayi lahir itu panjang badan itu 50, rata-rata segitu, 49 50. Terus berat badan kalau bayi orang Indonesia ya, orang Asia itu 2,5 sampai 4 kilo ya. Tapi kalau bayinya bule bisa lebih gede dari itu ya. Ya kalau orang Indonesia sekitar itu. Kalau kurang dari itu ya nanti diagnosanya BBLR ya. Kalau lebih dari itu ya biasanya ini kalau pada ibu dengan komplikasi DM ya, biasanya bayinya besar-besar ya. Semakin nambah paritasnya biasanya bayi yang dilahirkan semakin gede ya. Tuh. Oke, next kaitannya dengan pemeriksaan fisik berikutnya ya. Tadi sudah ngecek antropometri seperti apa, vital sign seperti apa. Kita sekarang ke pemeriksaan fisik yang head to toe ya. Tadi di awal Ibu sampaikan ketika memeriksa itu secara usahakan secara simultan ya, secara sistematis dan menyeluruh ya, karena waktu diperiksa itu kan dibuka-buka ya. Nah, risiko dibuka-buka itu akan menyebabkan risiko hipoterminya meningkat ya. Itu jadi ketika kita ngecek ya, misalnya kepala ya, sekalian dicek seluruhnya, dada sekalian dicek seluruhnya, baik dari inspeksinya, palpasinya, auskultasinya ya, itu secara keseluruhan, atau bahkan perkusi ya. Tuh. Ya, secara keseluruhan kalau kepala itu ya yang biasanya kita cek itu ya otomatis ya. Ketika bayi lahir itu kepala itu
terlihat simetris dengan ukuran badannya, ya, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, ya. Kalau pada konsep tumbuh kembang kemarin itu ya, kalau bayi lahir itu ya, itu kan yang paling gede itu adalah kepala, ya, ukuran badan paling gede. Nanti semakin bertambah usianya akan semakin mengecil, ya, diikuti dengan badan yang lebih besar, ya kan, ekstremitas yang lebih panjang, seperti itu, ya. Secara fisiologisnya prosesnya seperti itu. Nah, pada kepala ini kita harus cek, ya, kepalanya itu apakah simetris, ya, artinya tidak menunjukkan tanda-tanda makrosefali ataupun mikrosefali, ya, atau hidrosefalus, ya, kepalanya gede gitu kan. Ya, kalau hidrosefalus itu biasanya khas kepalanya besar, matanya cekung, ya, tertarik ke dalam gitu kan. Kalau mikrosefali kepalanya kecil. Ya, itu nanti teman-teman juga secara inspeksi melihat itu sekaligus bisa dengan palpasi meraba, ya, diraba. Dari ujung kepala dulu, ya, diraba. Kalau bayi itu kan masih teraba UUB dan UUK, ya kan. Yang bagian depan itu UUB itu ada permukaan yang empuk, ya, yang teraba seperti ya, memang itu belum nutup tengkoraknya, ya, jadi hanya lapisan kulit saja, ya. Terus ada UUK, ya, terus ada sutura-suturanya. Nah, itu Anda harus cek apakah UUB UUK-nya itu menunjuk datar, menonjol, atau malah cekung, ya. Normalnya datar, ya. Kalau dia menonjol bisa jadi tadi ada hidrosefalus, ya, atau kalau cekung misalnya ada dehidrasi, ya kan. Tuh, kalau kalau pada kasus bayinya di vakum, ya, bisa saja kan timbul sefal hematom, ya kan, perdarahan, ya, di situ, ya, normal sih, ya. Atau kalau misalnya pada partes lama akan terbentuk benjolan, ya, atau kaput succedaneum, ya, di situ, ya. Nanti itu ciri khasnya masing-masing, ya. Kalau kaput itu biasanya bisa melewati sutura, ya, sutura itu kan pertemuan tulang-tulang tengkorak itu, ya. Kalau pada sefal hematom biasanya batasnya tegas, tidak melewati sutura, dan isinya biasanya ada perdarahannya di situ. Kalau kaput itu hanya benjolan, ya, cairan, ya. Tuh, nanti biarin aja, nanti biasanya akan hilang sendiri dalam 1 minggu pertama, itu akan hilang sendiri, disesuaikan dengan tingkat beratnya, ya, itu. Terus itu secara palpasi. Inspeksi lainnya selain ukurannya, cekung, cembung, rambutnya juga. Normalnya kalau bayi itu aterem itu ada rambutnya, ya, itu, ya, entah yang ada macam-macam, ada yang tebal, ada yang tipis, ya kan. Tuh. Kemudian apalagi ke wajah, ya, wajahnya itu pucat enggak, ya, ada permukaan kulitnya itu ada vernixnya enggak, ya. Kalau pada bayi prematur itu biasanya vernixnya lebih banyak, ya, karena secara fisiologi, ya, sebenarnya vernix ini berfungsi untuk menghangatkan tubuh bayi, ya. Jadi sebenarnya malah jangan dibersihin, ya, nanti dia akan hilang sendiri, lumer sendiri, ya, karena dia berfungsi untuk menghangatkan bayi, mencegah hipotermi. Tuh. Kemudian mata, ya, telinga, ya, telinga juga paling enggak yang kita cek ada daun telinganya enggak, simetris enggak, kanan kiri, ya kan. Nanti untuk refleks dengar mungkin nanti, ya, ini masih terlalu dini kalau pada usia 26 hari. Meskipun sebenarnya menurut penelitian itu sejak di dalam kandungan organ yang paling indera yang paling pertama berfungsi itu adalah indera pendengaran, ya. Jadi betul kenapa kok pada saat di dalam kandungan itu kita bisa memperdengarkan
misalnya murotal Al-Quran atau memperdengarkan musik-musik klasik dan sebagainya, atau ketika ibunya bicara, ketika ibunya marah ya, itu dia bisa merasakan, dia bisa tahu ya, dia lahir mendengar suara ibunya, dia sudah tahu, sudah kenal ya. Itu jadi stimulasi itu bisa dimulai sejak masih dalam kandungan ya. Kemudian mata ini ya paling enggak yang kita cek adalah simetris atau enggak ya kan. Biasanya kan matanya udah buka ya, di situ normal enggak ya kan. Kemudian ada sekret atau enggak gitu kan ya. Cuman yang perlu teman-teman ketahui ya, dan ini juga cukup sering terjadi pada bayi usia 26 hari itu, kadang ada yang bersekret ya matanya, bentar-bentar keluar sekret warnanya putih ya. Mungkin teman-teman yang punya adik pernah melihat ya, warnanya putih, dan bisa saja dua-duanya atau hanya salah satu, tapi hanya seperti itu. Jadi tidak disertai dengan ini putih mata itu namanya apa itu? Nah, itu berwarna kemerahan enggak ya. Jadi tetap warnanya putih ya. Warnanya putih tapi bersekret. Nah, itu biasanya cukup kita bersihin aja ya treatmentnya, karena itu bukan infeksi. Biasanya itu karena kelenjar air matanya itu belum berfungsi dengan baik pada bayi muda itu ya. Jadi kelenjar air mata itu salah satu fungsinya adalah selain untuk melumasi mata, juga untuk mengeluarkan kotoran-kotoran ya. Karena fungsinya belum optimal, biasanya bayinya akan bersekret ya matanya ya. Jadi selama tidak menunjukkan matanya berwarna merah ya, tidak perlu diobati karena itu bukan infeksi ya. Dibersihkan saja ya. Nanti kita akan belajar ya, dibersihkan dengan kapas yang dibasahin air putih, air matang ya, hangat ya tuh. Kemudian mata pada bayi baru lahir itu sebenarnya sudah bisa melihat ya, tapi masih samar-samar ya. Kemudian hidung ya, hidung, mulut ya nyambung biasanya ya, itu ada kelainan enggak, itu bisa terlihat. Misalnya ada labiopalatosisis ya, atau labiosisis ya. Itu juga bisa dilihat secara inspeksi ya. Kemudian ada nafas cuping hidung atau enggak gitu kan, itu bisa terlihat. Dari mulut juga bisa dicek refleksnya ya, refleks hisapnya ya, dengan disuruh menyusu ke ibunya ya, dia bisa enggak tuh ya. Secara keseluruhan minimal itu yang Anda cek ya. Ke leher juga ada benjolan abnormal atau enggak, seperti itu ya. Refleksnya sudah berfungsi atau belum ya kan. Nanti kita cek lehernya dengan refleks tonic necknya seperti apa ya. Kemudian turun ya, head to toe ya, supaya sistematis. Baru kita buka setelah selesai ngecek kepala leher, baru kita buka bajunya ya. Kepalanya kita pakaiin ini lagi topi ya, karena permukaan bayi yang cukup luas ya dan menyebabkan hipotermi itu adalah permukaan kepala ya. Kepalanya kan paling gede kan bayi itu, bayi lahir. Dada ya yang kita lihat simetris atau enggak, seperti itu ya. Terus putingnya ya, kalau secara fisiologi karena pengaruh hormon dari ibunya ya, biasanya bayi lahir itu payudaranya agak besar ya, agak jendel gitu kan. Mau itu bayi cowok atau cewek ya, tapi itu normal ya. Nanti seiring waktu dia akan ngempes sendiri. Dan bahkan kalau kita pencet ada yang keluar asinya ya, itu normal kok. Itu karena pengaruh hormon dari ibunya ya, progesteron dan estrogen tadi, sama prolaktin ya tuh. Kemudian mungkin yang bisa kita lakukan adalah selain inspeksi, palpasi
juga auskultasi ya, didengerin ya denyut jantungnya ya normal atau enggak, itu kan. Terus ke bahu lengan ini juga perlu kita cek ya. Kalau normalnya bayi itu kan lengannya apa, ekstensi ya, ekstensi, tidak apa, terkulai lemah ya. Itu sudah apa, fisiologinya begitu. Bayi itu waktu di dalam kandungan kan posisinya meringkuk gitu ya kan. Nah nanti setelah lahir pun dia masih akan ke bawah, tangan sama kakinya itu posisinya apa, ekstensi itu ya. Nah kalau bayinya lunglai lengannya ya, bahkan atau cuma salah satu misalnya ya, kita harus curiga jangan-jangan ada fraktur ya di daerah bahu misalnya ya, misalnya persalinannya dengan tindakan atau bayinya besar ya, itu kita harus curiga ya, bahu lengannya. Kemudian apa, ekstremitas tangannya itu warnanya seperti apa, kebiruan atau enggak. Kalau biru-biru ya berarti kemungkinan dia ada masalah di pernafasannya ya kan, oksigenasinya. Kemudian perut itu yang kita lihat pertama betul simetris atau enggak ya, tetap tali pusatnya bagaimana ya, terus perutnya itu gembung atau cekung ya kan. Kalau gembung ya, gembung terlalu apa, terlalu berlebihan ya, itu bisa dimungkinkan ada kelainan pada hepar ya, hepatomegali ya. Atau kalau kecil ya atau cekung ya, itu bisa saja dimungkinkan karena ada hernia diafragma itu ya. Jadi penapisan awal itu memang tugas kita. Ketika kita ketemu ada yang kurang sesuai atau abnormal ya, tadi kita harus kolaborasi atau bahkan merujuk ya, seperti di atas tadi. Terus perut lainnya adalah tali pusat ya, tali pusat jangan lupa ya. Mungkin kalau 26 hari ya yang bisa kita cek, sudah ada belum tanda-tanda pengeringan ya, harusnya sudah mulai mengering ya, atau bahkan ada yang bisa lepas lebih dini ya, tuh ya. Kalaupun masih basah harusnya hanya sekedar tidak ada perdarahan ya, tidak keluar darah. Tapi kalau ada darah atau bahkan ada pes atau nanah, nah itu kita harus kita atasi ya, karena berarti ada tanda-tanda infeksi ya. Kita buka bajunya kok baunya nggak enak, bau nggak sedap ya, bau busuk gitu ya. Dilihat itu ternyata ada nanahnya ya. Kita buka, kita amati dengan cermat ya. Bisa saja dari permukaan sekilas dilihat inspeksi tidak ada nanah, tapi setelah kita cek dengan cermat bagian bawahnya ternyata ada nanah, bisa jadi. Jadi kita harus cermat ya, terutama tali pusat ini ya. Dan yang kalau udah kayak gini harus diobatin ya. Tapi secara fisiologi kalau semuanya normal ya, prinsip perawatan tali pusat itu kan yang penting bersih dan kering ya. Sekarang sudah tidak perlu dibungkus kasa ya, tidak perlu dikasih betadin rutin ya, enggak. Malah yang terbaru itu ditetesin pakai kolostrum ya. Jadi kolostrumnya ibu itu dikeluarkan, dipencet ya, kemudian ditetesin ke tali pusatnya itu. Risetnya itu bisa lebih cepat ya untuk kering ya, tuh. Karena kan banyak antibodinya tadi ya. Itu. Terus tadi ya prinsipnya kering, bersih ya. Kalaupun pakai celana biasanya kan pakai popok ya, itu ngikatnya di bawah tali pusat ya, jangan di atasnya. Tuh.
Kemudian kelamin ya, habis perut ke bawah kelamin ya. Kelamin cowok atau cewek ya. Kalau cewek ya, kalau dia aterem biasanya sudah ada labia apa? Labia mayor, minornya itu terlihat simetris ya. Labia mayor lebih besar menutupi labia minor, klitoris dan vestibulum ya. Terus ada klitoris juga biasanya lengkap lah gitu ya. Dan bisa jadi ya di situ dilekukan-lekukan itu ada vernixnya. Ya itu nggak apa-apa. Ya itu kan lemak tadi ya untuk menghangatkan. Yang penting dibersihkan saja. Kemudian kalau pada bayi perempuan itu kadang keluar darah haid ya, keluar darah bukan darah haid, keluar darah ya. Jadi itu bukan mens, tapi itu juga karena pengaruh hormon estrogen progesteron dari ibunya ya. Itu kadang keluar sekret berwarna merah ya, itu normal itu. Atau kadang keputihan juga normal, ada sekretnya, ada lendirnya, itu normal. Ya kita bersihin aja. Kalau yang cowok ya, cowok berarti ada penis, ada skrotum, ada 2 testis ya. Nah, kalau pada bayi prematur ya bisa jadi testisnya belum turun atau baru salah satu saja. Nanti tugas Anda observasi sampai misalnya bayinya lahir 7 bulan ya. 7 bulan belum turun 28 minggu ya. Nanti setelah 40 minggu dicek ya, diobservasi sudah ada belum ya di skrotum itu. Harusnya ada 2. Ya, tuh. Kelamin ya. Ekstremitas bawah kaki ya tadi simetris ya, posisi ekstensi, kulitnya bagaimana ya, ada vernix atau enggak, ada lanugo atau enggak ya kan. Kalau bayi itu ada yang banyak lanugonya tebel, ada yang tipis, ada yang enggak ada, macam-macam ya. Semuanya masih dalam batas normal. Kemudian kalau punggung anus ya, punggungnya harusnya datar kan. Kalau memang ditemukan ada kelainan bawaan seperti spina bifida, ini harus cepat-cepat Anda rujuk ya. Jadi ada benjolan di daerah sepanjang ini tulang belakang ya. Terus anus ya, anusnya itu normalnya bayi itu dalam 24 jam itu sudah BAB ya. Ya sudah BAB, mekonium ya biasanya ya yang keluar ya. Itu ya. Jadi di sini penting ya, secara fisiologi bayi itu meskipun dia normal harus kita observasi terus ya. Kulit ya, kulit tadi vernix, warnanya ya, lanugonya ya, apakah ada kelainan-kelainan ya. Kalau bercak mongol ya, warnanya kebiru-biruan itu normal ya. Biasanya banyak di daerah sekitar bokong itu ya, warna biru-biru ya, yang mungkin punya adik bayi ya, di daerah bokong warna kebiru-biruan seperti lebam itu normal ya. Iya. Kita ke slide berikutnya ya, terkait dengan penampilan dan perilaku bayi baru lahir ya. Penampilan ya, pokoknya secara inspeksi ya, maupun perilakunya si bayi baru lahir, jelas dia akan bernafas dan nangis dengan spontan tadi ya. Ketika ketemu bayi lahir nangis spontan, kalian harus bersyukur ya. Kemudian denyut jantungnya ya, kalau kita tadi pemeriksaan dada tadi ya, kita kan auskultasi ya. Kita auskultasi ya, denyut jantungnya itu ada berapa. Normalnya kalau segera setelah lahir itu masih ringnya 120 sampai 140 kali per menit, hampir sama dengan di cici. Ya, nanti semakin bertambah umurnya, denyut jantungnya akan semakin pelan sampai seperti kita usia dewasa sekitar 80-an kan. Gitu. Kemudian kulit kemerahan ya. Nah, ini juga normal ya. Yang bagus warnanya kulit kemerahan. Ya, bahkan kadang masih tertutup dengan vernix. Ini nggak perlu dihilangkan. Ya, ada mitos yang mengatakan kalau minum kelapa muda, air kelapa muda ya, bikin kulit bayinya bersih ya. Padahal itu
nggak perlu, itu pertama cuma mitos, terus kedua nggak masalah bayi itu lahir ada vernixnya, karena secara fisiologi vernix itu adalah lemak kulit yang fungsinya untuk menghangatkan bayi ketika dia lahir ke dunia, yang awalnya kan air ketuban tuh suam-suam kuku ya, anget ya, dia lahir ke dunia dingin ya. Ya, vernix ini akan membantu mencegah bayinya hipotermi, nggak usah diilangin ya, nanti hilang sendiri dia ya. Kemudian lemak subkutannya cukup tebal ya. Pada bayi dengan beratnya 2,5 sampai 4 kilo tadi ya, biasanya lemaknya subkutannya cukup tebal. Beda dengan bayi BBLR atau prematur, dia tipis ya. Hanya ototnya, lemaknya, subkutannya itu sangat tipis, jadi bayinya mungil kecil ya. Kemudian terdapat lanugo dan rambut kepala ya. Tadi Ibu sudah singgung ya, normalnya ada rambut kepala ya pada bayi yang lahir. Itu ya, ada lanugo juga, itu normal, ada yang tebal, ada yang tipis, itu normal-normal aja. Gerakannya aktif ya, ini juga indikator bayi itu sehat ya. Selain nafasnya nangis spontan, warna kulit kemerahan, gerakannya juga aktif ya. Nah, antropometri normal tadi ya, di LKLD, BB dan sebagainya tadi. Anusnya positif, artinya bayinya BAB, BAK dalam 24 jam pertama ya. Tuh, kalau semuanya ini normal, insya Allah bayinya sehat ya. Selanjutnya untuk genitalia tadi ya sudah Ibu singgung ya, kalau cowok cewek seperti apa, kalau prematur mungkin kalau pada bayi laki-laki testisnya belum turun semua ya. Tuh. Kita tunggu sampai kalau hamil 40 minggu itu ya, berarti kurang lebih berapa? 2 bulanan ya. Kemudian bereaksi terhadap stimulus ya, bisa cahaya, suara, bau, kulit ya. Nih ya, jadi ketika bayi lahir, matanya meskipun belum bisa melihat dengan tajam, dia sudah bisa bereaksi dengan cahaya ya, silau ya. Kemudian suara, terutama suara ya, sejak dalam kandungan organ indera yang paling cepat pertama berfungsi adalah suara tadi. Ketika dia lahir, mendengar suara ibunya, dia sudah bisa mengenali, oh ini suara yang gak asing ya. Mendengar suara ayahnya ya, dia sudah mengenal. Bau dan kulit ya, nah, ini juga tadi ya, yang riset tadi menunjukkan kenapa kok bayi lahir jangan dikeringkan telapak tangan sama telapak kaki, karena di situ ada bau khas, di mana bau dari air ketuban yang melekat di telapak tangannya itu identik dengan bau yang keluar pada putingnya ibu ya. Jadi dia itulah yang memicu refleks rutingnya si bayi ya, mencari payudaranya ibu, putingnya ibu untuk segera menyusu tadi ya. Ya. Tuh. Kemudian bayi pada 2 minggu pertama wajar kalau masih banyak tidur ya. Sekitar 85% ya. Dia masih banyak tidur. Kalaupun melek ya, paling ya dia hanya menyusu ya, diem gitu kan, menangis ya, terjaga aja gitu kan ya, masih dominan dia banyak tidur ya. Nah ini juga perlu nanti teman-teman ajarkan ke ibu ya, kalau bayinya masih banyak tidur ya, kalau udah 2-3 jam belum minta susu, disuruh netei aja ya, dibangunkan ya. Nanti kita pelajari di lab ya. Kemudian tangisannya beda-beda ya. Ini tangisan bayi itu sudah merupakan cara bayi itu berkomunikasi, menunjukkan nangis ketika dia lapar itu akan berbeda ketika dia kesakitan. Ya, itu akan berbeda-beda tangisnya. Caranya akan beda-beda. Ketika dia merintih ya, itu juga akan berbeda. Ya, jadi kita harus peka ya dengan tangisan bayi ibu itu yang berbeda-beda tadi. Tadi untuk penampilannya bayi ya. Sekarang untuk perilakunya. Yang pada bayi baru lahir itu perilakunya itu lebih dikarenakan memang itu sudah refleks primitif atau bawaan dari si bayi ya. Dan setiap orang ya, setiap individu itu hampir sama refleks yang dimiliki ya. Ya, semuanya memiliki itu ya. Jadi itu sudah
ibaratnya bawaan ya, tanpa harus diajarkan dia sudah memiliki itu ya. Yang pertama adalah tadi refleks saking ya. Tadi saking adalah menghisap tadi ya, menghisap puting payudara si ibu ya. Kemudian kalau routing ya, ini mencari ya tadi ya, ketika bayi lahir kita potong tali pusat, kita keringkan ya, kita dekapkan ke dekapan dadanya ibu ya, didekatkan dengan payudara ya. Nanti biar dia mencari sendiri, nggak usah ditempel-tempelin ke payudaranya ibu. Secara primitif, secara refleksnya itu dia bisa mencari sendiri tadi, makanya jangan dikeringkan telapak tangannya. Kemudian refleks grasp ini adalah apa? Menggenggam ya. Menggenggam ketika kita tempelkan jari kita misalnya di palmar atau di telapak tangan si bayi, secara normal ya dia akan menggenggam ya. Itu kanan kiri harusnya seperti itu ya. Jadi Anda salah satu ngecek refleks primitifnya bagus adalah dengan tadi meletakkan jari atau apalah ke palmarnya. Kemudian refleks Babinski itu ini kakinya ya. Babinski itu kakinya misalnya di permukaan kakinya si bayi ya, kita tempelin jari kita misalnya ya, dia akan ini kayak mencengkram gitu ya, jarinya akan gerak gitu kan. Sama seperti grasp tadi ya, dia bisa mencengkram. Cuman kalau kaki kan soalnya jari-jarinya pendek ya, itu juga merupakan refleks. Kemudian kalau refleks Moro ya, refleks Moro itu misalnya dengan kita kagetkan ya, ditaruh di permukaan kasur ya yang datar, terus kita coba kagetkan, tapi jangan terlalu nyentak ya ngagetinya ya, karena takutnya tadi kalau kaget itu akan menyebabkan trauma pada bayi ya. Dikagetin ya dengan menepukkan misalnya ya tangan kita di sisi tempat tidur si bayi, dia akan kaget ya, ekstensinya akan lebih kuat gini kan ya. Coba harusnya seperti itu ya. Itu secara primitif itu karena itu kan mekanisme perlindungan kita. Kalau kaget, kalau kita takut itu kan juga kan posisinya tangan ini akan mendekat ke dada kan, seperti itu kan. Itu masih terbawa kita sampai dewasa. Kemudian kalau tonic neck itu contohnya kalau bayi muda itu ya, itu bisa dengan ini bayinya ditolehkan ke sisi kanan atau kiri ya kan. Bayi biasanya kan hadapnya ke atas ya, ditolehkan ke kanan atau kiri. Misalnya ditolehkan ke kanan ya, nanti ekstremitas kanan kaki maupun tangan itu akan menekuk ya. Kita tolehkan ke kiri, nanti ganti ekstremitas yang kiri yang akan menekuk gitu ya. Nanti kalau udah agak besar, refleks tonic neck lainnya bisa dilakukan dengan cara misalnya kita angkat bayinya dengan kedua tangan di ketiak ya, kalau kita mau gendong bayi itu. Nah itu kepalanya, dia sudah bisa menyangga kepalanya untuk ikut naik gitu enggak. Nah itu salah satunya itu. Tapi kalau bayi muda belum bisa ya, jangan pernah melakukan ini ya. Kalau bayi muda paling enggak neonatus ya, 28 hari ke depan itu harus kita sangga ya, kepala, leher sama bahu atasnya itu ya, enggak boleh seperti itu. Kalau muntah ya, ini secara fisiologi juga, tapi biasanya pada awal-awal aja ya, karena ini bagian dari kalau bayi itu kan baru bisa menelan cairan ya, Kalau kita kasihkan sesuatu yang padat, dia akan muncul refleks muntah ya.
seperti itu. Tapi nanti seiring usia dia makin dewasa makin hilang ya, karena memang sudah waktunya dia makan yang padat kan ya. Ini refleks-refleks yang ibaratnya dibawain Tuhan buat bayi biar dia bisa survive hidup di dunia kan, yang tadinya semuanya dicukupin sama ibunya ya, dia harus di dunia ya semuanya harus bertahan sendiri kan secara mandiri ya. Tuh, termasuk refleks berkedip ya. Kalau pada bayi itu kalau Anda amati dia lebih jarang berkedip ya dibandingkan kita. Ya kita bisa dalam 1 menit itu bisa 15 kali lebih ya berkedip. Ya, pada bayi baru lahir jarang ya. Ya bisanya berapa kali? 5 kali mungkin ya. Ya dan ini fisiologi sih. Ya. Oke, kita slide berikutnya. Ya. Asuhan pada bayi umur 26 hari ya. Ini untuk asuhannya ya. Yang jelas pertama adalah minum. Ya, minum tadi bayi sudah punya mekanisme refleks ya, refleks rooting sama refleks sucking ya, supaya dia bisa minum. Ya, dia baru bisa minum, belum bisa makan ya. Kalau dia nggak bisa minum, ya dia akan kekurangan energi ya. Oleh karena itu dari sononya dikasih kemampuan untuk bisa minum tanpa diajarin dulu ya. Gimana kita mengajarin bayi ya? Ya, untungnya ada refleks tadi ya. Nah, pada bayi ya disarankan ya ASI ya. Seperti yang kita tahu 6 bulan pertama ASI tok, diikuti dengan sampai 2 tahun MPASI, dikasih ASI ya. Makanan pendamping ASI. Ya, makanan pendamping ASI itu ya makanan, bukan susu formula ya. Minumnya tetap ASI tapi ditambah makanan pendamping. Gitu ya. Jadi ini ya kesuksesan IMD akan menentukan kesuksesan ibu dalam ASI eksklusif. Jadi ketika ibunya sehat, bayinya sehat, kalian harus IMD-kan bayi itu sesegera mungkin, minimal 1 jam. Karena riset menunjukkan biasanya 1 jam pertama ya, itu dia baru bisa nemuin puting dan menghisapnya. Jadi teman-teman jangan buru-buru. Ya, jangan buru-buru dihentikan IMD-nya atau jangan buru-buru dideket-deketin kepalanya bayinya ditempel-tempelin di puting ibu, nggak usah. Dia butuh proses untuk belajar, untuk mengenali, untuk adaptasi, ya kan? Jadi biarkan dia mengeksplor dulu lingkungannya ya. Tuh. Ya, jadi bisa diasikan langsung ya, disusui secara langsung atau dengan ASI perah ya. Jadi sekarang kan banyak tuh wanita karir ya. Edukasinya ketika ibu biasanya kan kalau wanita bekerja itu hanya dapat cuti bersalin 3 bulan ya. Jangan khawatir, Anda ajarkan bagaimana ibu itu bisa memerah ASINya, menyimpan ASINya, memberikan ASINya setelah disimpan. Ya, nanti bisa dilakukan. Ya, jadi ibu bekerja tidak menjadi halangan untuk tetap memberikan ASI. Ya, kalau ibunya bisa memberikan ASI secara langsung, ya bagus, lebih bagus lagi. Nanti ketika sudah pulang ke rumah, disusukan langsung ya dari payudara ibu ya. Tuh. Kalau sedang bekerja ya ASI perahnya itu bisa diberikan dengan disendokin. Ya. Atau diminumkan langsung dengan cangkir ya. Bisa kok mereka. Bayi-bayi itu pintar kok bisa. Ya. Kemudian ya kunci sukses lainnya adalah teknik menyusui yang benar. Karena ketika teknik menyusuinya nggak benar, nggak tepat, biasanya risiko untuk terjadi puting lecet meningkat. Bahkan di minggu-minggu pertama. Ya diajarin ya. Nanti di praktikum Askep Nifas ada ya bagaimana cara menyusui yang benar ya untuk mencegah tadi puting susu lecet. Karena ketika puting itu lecet, ibu akan kesakitan ketika menyusui. Kalau ibunya kesakitan, dia nggak nyaman, dia takut menyusui, akhirnya akan menjadikan mindset ASINya akan menurun drastis. Bayinya pun juga akan nggak nyaman gitu ya.
Itu jadi pentingnya teman-teman memberikan edukasi ya preventif supaya tidak terjadi puting lecet ya. Tuh. Nanti salah satunya dengan apa? Riset juga ya, selain tadi ASI, kolostrum bisa untuk mempercepat pengeringan apa? Tali pusat, juga bisa mencegah terjadinya puting lecet. Jadi sebelum disusukan kan kering ya. Kering kan puting itu, sebelum disusukan dipencet, keluarkan sedikit, dioleskan di permukaan puting dan areola ya, baru disusukan. Jadi dia sekaligus untuk membasahi ya, lubrikan di daerah puting itu ya. Nanti setelah selesai diulangi lagi, dikeluarkan sedikit, diolesi, ditunggu sampai kering baru ditutup BH-nya lagi. Ya, itu cukup efektif mencegah puting lecet. Kemudian BAB ya, BAB 24 jam pertama ya sebaiknya ya. Dan biasanya nggak usah tak khawatir kalau yang keluar warnanya hitam ya. Itu fisiologi ya, mekonium namanya. Dan mekonium ini warnanya hitam, kental, terus lengket ya. Lengket ya. Dan nanti lama-lama akan habis, kemudian digantikan dengan tadi sisa-sisa dari ASI yang warnanya biasanya kuning, terus ada kayak berinjil-berinjil kayak sejagung-jagung itu ya, bulat-bulat. Jadi berak bayi itu seperti itu konsistensinya, agak cair, warnanya kuning, terus ada perengkel-perengkel kecil-kecil gitu ya, pada hari ke-4-5 ya. Kalau BAK ya, BAK wajarnya warnanya jernih ya, jernih terutama kalau pada bayi ya. Nah, bisa 6-8 kali per hari ya. Kalau kurang ya bisa dievaluasi, jangan-jangan minumnya kurang ya. Oke, next untuk tidur ya. Tadi Ibu seperti yang Ibu sampaikan tadi, 85% pada 2 minggu pertama atau bahkan 1 bulan pertama bayi itu tidur ya. Kalaupun terjaga dia lebih ke nangis, menyusu, itu seperti itu ya, mandi gitu ya. Nanti ya, tadi Ibu juga sudah sampaikan bahwa kalau sudah 2-3 jam dia belum minum, masih tidur, dibangunkan saja, disusukan. Ya, biasanya dia akan mau. Ya. Karena salah satu keberhasilan ASI eksklusif itu adalah harus disusukan sering. Ya, frekuensinya sering, paling enggak 8 kali sehari. Ya. Dengan sering disusukan itu akan menstimulasi tadi merilis hormon prolaktin dan oksitosin ya. Ya, jadi pemicunya harus sering disusukan. Kemudian kebersihan kulit ya, karena kulit bayi itu sangat sensitif ya, tipis ya. Jadi vernix caseosa ya tadi ya tidak usah dihilangkan, karena dengan diusap apalagi terlalu kuat justru akan mengiritasi kulit bayi. Cukup dimandikan biasa ya dengan air hangat ya. Terus disabunin dengan sabun yang khusus untuk bayi ya. Kalau perlu yang extra mild ya, yang super untuk kulit sensitif. Kemudian ini jangan dikasih bedak ya, terutama pada bayi muda ya, neonatus ya. Nanti kalau udah agak besar silahkan, tapi kalau awal-awal apalagi masih banyak vernixnya, jangan dibedain. Kalau mau dikasih minyak telon boleh, nggak apa-apa, tapi jangan dibedain, karena dengan dibedain nanti kalau nggak bersih, bersihnya waktu mandi malah justru akan menjadi numpuk-numpuk, jadi sarang kuman malahan ya. Jadi secara medis sebenarnya bedak itu nggak ada fungsinya, ya, nggak ada fungsinya ya. Kemudian perawatan tali pusat ya, Ibu tadi menyampaikan yang penting bersih dan kering. Jadi diajarkan ke Ibu setiap kali mandi ya, dicuci bersih ya, disabunin nggak apa-apa, disabunin yang penting nanti dibilas dengan bersih. Hati-hati ya, jangan terlalu kuat nanti tidak malah tali pusatnya putus ya. Biarkan dia putus dengan sendirinya karena kering ya. Kemudian nanti dibilas bersih, terus dikeringkan dengan handuk ya, atau bisa dengan
kasa steril ya, boleh ya. Udah dibiarin aja, nggak usah dibungkus, nggak usah dikasih betadin ya, nggak usah diapa-apain. Ditetesin kolostrum malah nggak apa-apa ya. Tuh. Terus kalau memakaikan popok tadi di bawah, ngikatnya di bawah tali pusat. Terus kalau misalnya terutama bayi cowok ya, itu kan kalau pipis kan kemana-mana ya. Nah itu misalnya kena kencing, kena berak, langsung dibersihkan, dicuci lagi dengan sabun, dikeringkan gitu ya. Jadi kalau kalau nggak ada tanda-tanda infeksi, nggak usah dikasih betadin. Prinsipnya seperti itu. Harusnya 10 hari pertama sudah kering, sudah lepas sendiri ya. Kemudian keamanan bayi ya, keamanan bayi jelas ya, harus sering-sering dilihat meskipun bayi belum banyak gerak, belum banyak melek ya, harus sering-sering dilihat karena apalagi kalau bayinya tidur sama ibu ya, biasanya kan kalau ibu menyusui ya sambil tiduran, ibunya ikut tidur ya. Nah, karena biasanya ibu habis melahirkan itu capek sekali, menyusui itu capek karena siang malam ya. Bahkan habis waktu kita untuk menyusui ya, nggak sempat ngurusin lain-lain ya. Mandi aja bisa mandi, alhamdulillah gitu kan. Itu sering kecapean, harus hati-hati ya. Ketika bayinya tidur, ketika menyusu, jangan sampai payudara ibu itu menutup pernafasan si bayi, hidung bayi ya. Karena bayi itu kan bayi muda itu belum bisa seperti bayi yang sudah gede ya. Dia bisa mengelak ketika nggak bisa bernafas ya. Kalau bayi muda ya dia kan diem aja. Tahu-tahu nggak ada karena tadi ketutup saluran nafasnya karena payudara ibu tadi ya. Dia belum bisa mengelak ya. Dan ini cukup sering terjadi seperti itu ya. Jadi ini pentingnya perlu dukungan bantuan dari suami terutama ya, orang tua atau siapa. Ketika ibunya ketiduran ya, bayinya juga tidur ya, diperhatikan, dicek ya. Jangan sampai tertutup. Oke, tanda bahaya ya. Tanda bahaya yang perlu kalian sampaikan ke klien ya. Ini biasanya di buku Pink pun sudah ada, tapi ya sepertinya budaya membaca masyarakat kita itu masih agak kurang ya. Jadi perlu kalian sampaikan juga ya, bahwa ketika kalian menemukan bayinya sulit bernafas atau kurang dari 60 kali per menit respirasinya. Ya, berarti kalau setiap 15 detik dia harus respirasi sebanyak 15 kali atau setiap detiknya dia 1 kali gitulah ya. Tapi yang perlu ibu tekankan kalau pada bayi tolong dicek nafas atau detak jantungnya itu 1 menit penuh, jangan dikalikan ya, seperti pada orang dewasa jangan, tapi 1 menit full itu kalian hitung nafasnya atau denyut jantungnya ya. Terus suhu badan ya lebih dari 38 atau kurang dari 36 ya. Ini hipertermi, kulitnya pucat, biru, memar jelas ya. Rewel ya. Bayi harusnya kalau dia minumnya bagus, cukup, dia akan terlihat puas dan tidurnya nyenyak, nggak rewel ya. Tapi kalau dia rewel atau bahkan sering muntah atau malah tidak mau menyusu, ya itu juga termasuk tanda bahaya. Ngantuk berlebihan ya, itu juga perlu diperhatikan bahwa bisa saja bayinya itu masuk dalam tanda bahaya. Tali pusatnya merah, bengkak ya, tadi ya ibu sudah sampaikan, berbau busuk, berdarah, tidak BAB selama 3 hari berturut-turut ya, fesesnya ya terlalu cair ya, atau bahkan ada lendir darah ya, itu juga perlu ya. Kalau pada bayi tadi ibu bilang biasanya agak cair terus ada perengkel-perengkel sebesar biji jagung ya, itu normal ya, warnanya kuning ya. Tapi kalau terlalu cair bahkan ada lendir darahnya, harus diperhatikan. Tidak BAK dalam 24 jam. Nah, ini juga ya, tadi harusnya 6 sampai 8 kali minimal ya. Terus warnanya kuning jernih ya.
Tuh ya, normalnya seperti itu. Terus bayinya menggigil, lemas, bahkan sampai kejang. Nah, ini bisa jadi terjadi tetanus neonatorum ya. Gelisah, tidak bisa tenang, rewel ya, nangis terus-menerus ya. Kolik ya. Ini juga harus segera diperiksakan. Kemudian dikit lagi penyuluhan sebelum pulang ya. Tadi sudah Ibu sampaikan seperti apa perawatan tali pusat, prinsipnya bersih dan kering. Kemudian pemberian ASI ya, tadi bisa kalau ada ibunya bisa disusukan langsung. Kalau misalnya bermasalah dengan puting susu ya, misalnya putingnya kecil atau mendelep ya atau datar ya, bisa diajarin cara menekan-nekan putingnya biar keluar ya karena mendelep tadi ya, atau bisa disedot dengan spet yang dibalik ya, atau bisa disambung dengan nipple shield ya. Ada produk khusus untuk puting kecil atau puting mendelep itu dengan menggunakan nipple shield ini ya. Jadi sambungan puting ya, jadi bayinya dilapisi itu terus bayinya baru nyusu di situ. Kemudian tadi kalau ibunya bekerja ya bisa diajarin sebelum cuti selesai ya, misalnya 1,5 bulan setelah melahirkan ibu diajarin untuk mulai menyimpan ASI perah ya. Jadi nanti ketika ibu sudah bekerja bisa ibu di tempat kerja bisa tetap pumping ya, di rumah bayinya minum dari ASI perah, ditanggalin ya, dikeluarkan, diminumkan yang diperah lebih awal dulu gitu ya. Lebih bagus lagi pakai freezer yang memang khusus freezer ya, khusus tidak campur dengan yang non freezer atau campur dengan bahan makanan ya. Ya, banyak ya beredar ya. Bahkan ada penyewaan khusus untuk freezer khusus nyimpan ASI ya. Kemudian jaga kehangatan ya, tadi ya, karena bayi sangat rentan terhadap hipotermi ya. Jangan terlalu panas juga ya, jangan terlalu dingin. Tadi tanda bahaya yang kita sampaikan di depan ya, silahkan disampaikan ke ibunya sehingga ketika muncul salah satu itu, ibu langsung aware untuk segera memeriksakan bayinya ya. Imunisasi ya, imunisasi biasanya kalau masih di tempat belum pulang dari tempat bersalin itu biasanya yang sudah kita berikan adalah hepatitis ya. Hepatitis B, HIV ya, itu. Kemudian nanti paling pas kontrol kita bisa kasih BCG gitu kan. Dan imunisasi berikutnya silakan nanti di buku pink itu sudah ada catatannya. Ibu tanggal sekian, jam sekian ya, itu waktunya imunisasi ini. Jadi jangan lupa, jangan sampai terlewat. Terutama yang imunisasi dasar ya. Kemudian untuk perawatan harian ya sebenarnya meliputi tadi kebersihan ya kan, kehangatan ya kan, pemberian minum, BAB, BAK semacam itu ya. Tuh, PI pencegahan infeksi dan kecelakaan ini harus hati-hati. Ya, termasuk seperti yang Ibu sampaikan tadi, jangan sampai ibunya lengah ketiduran ya, bayinya ketutupan payudaranya ibu ya, nggak bisa bernafas ya. Atau pencegahan kecelakaan lainnya itu banyak ya, sehingga ketika punya bayi itu meskipun dia masih bayi muda, masih sering tidur ya harus sering dicek ditengok ya, jangan ditinggal-tinggal ya. Tuh. Apalagi kalau bayinya sudah mulai belajar merangkak ya kan, merangkak berjalan ya, ini harus hati-hati banget, jauhkan dari hal-hal yang sekiranya berbahaya ya dari si bayi. Attachment ya yang Ibu sampaikan tadi ya, jadi sedini mungkin sejak bayi lahir ceprot gitu ya, langsung dilakukan ketika semuanya sehat normal ya, memungkinkan untuk IMD langsung IMD, karena dengan IMD sekaligus untuk meningkatkan proses bonding attachment ya. Jadi bonding itu interaksi emosi ya, fisik sensori ya antara ibu terutama dengan bayinya. Sedangkan attachment ya, ikatan kasih sayang antara si bayi dengan ibunya, dengan orang tuanya. Bahkan ketika bayi lahir itu dia sudah bisa mengenali orang-orang yang
bisa mengenal dan mengingat orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, jadi ketika dia besar ya, dia seperti ada ikatan batin dengan orang-orang yang pernah ada di lingkungan dia saat dia lahir dulu. Ya, jadi itu ikatan batin ya. Ya, jadi ini manfaat dilakukan sedini mungkin ya. Bayi merasa ada yang mencintai, merasa lingkungan dapat dipercaya ya, merasa diperhatikan. Ya, jadi dengan sentuhan itu ya, dengan dekapan, dengan suara yang halus ya, akan membuat bayi itu merasa nyaman dan memberikan efek positif yang ini ternyata efeknya cukup besar nanti ketika dia dewasa, menjadi salah satu hal yang membentuk kepribadian dia nanti ketika dia dewasa, menjadi kepribadian yang baik, yang positif ya, dengan adanya tadi bonding attachment itu ya. Ya, untuk prinsip bonding attachment ya bisa dibaca ya. Ya, pada menit-menit pertama ya, timbul respon spesifik, penting pergerakan tubuh ya. Nah, ini orang yang menyaksikan proses kelahiran akan akrab dengan bayinya ya. Ada ikatan batin ya. Tuh. Ya, nanti bisa dibaca sendiri. Bonding attachment ini akan sangat berbeda ketika kelahiran itu merupakan kelahiran yang sangat diharapkan dengan yang sebaliknya tidak diharapkan ya, itu akan berbeda. Kondisi psikis ibu bahkan sejak dia hamil itu sudah mempengaruhi nanti kejiwaan, kepribadian si bayi nanti kelak ya. Terutama ini jadi PR juga pada kehamilan pada ibu remaja ya, secara psikis, psikologis, secara fisik pun dia belum siap untuk hamil melahirkan, apalagi merawat bayinya ya, mendidik ya kan. Membesarkan mungkin bisa ya, membesarkan itu dikasih makan sandang pangan gitu ya, tapi mendidik itu yang susah ya. Pada ibu remaja yang belum siap secara psikis mungkin ya, atau secara ekonomi, secara sosial juga, apalagi itu kehamilan yang tidak diinginkan, atau MBA ya, hamil duluan ya, itu juga pasti akan sangat berpengaruh. Terus pada kakak saudara ya, makanya perlu diperkenalkan ada bonding attachment dengan saudaranya sejak dini. Ya, kakaknya juga harus diberikan pengertian supaya tidak terjadi sibling ya. Anak adopsi juga pasti akan berbeda ketika anak itu anak kandung sendiri, atau anak itu anak kandung tapi ada kecacatan. Itu pasti akan menjadi PR tersendiri ketika melakukan bonding attachment ya. Oke, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan ya, karena waktu sudah habis ya. Misalnya ada pertanyaan satu saja ya. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.